Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk materi terakhir pada kesempatan kali ini, setelah serangkaian materi tentang metodologi keperawatan, yaitu kita akan bahas mengenai evaluasi keperawatan. Nah, kalau materi ini sudah diberikan, berarti tinggal Anda mengerjakan tugas-tugas ya. Jadi tugasnya sudah ada di RPP, membuat acuan keperawatan sesuai dengan kasus yang ada. Jadi nanti kelompok-kelompoknya sudah dibagi ya. Ada yang mengerjakan kasus KMB, anak, kemudian maternitas, dan kirontik ya. Kalau tidak salah pembagiannya seperti itu. Nanti silahkan dibuat askepnya karena materinya sudah selesai nih, sudah sampai di evaluasi keperawatan. Apakah itu evaluasi keperawatan? Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas yang pertama tentang pengertian evaluasi, kemudian identifikasi kriteria evaluasi, lalu apa saja dan bagaimana proses evaluasi, macam-macam atau jenis-jenis evaluasi, dan kerangka waktu evaluasi. Jadi, kapan sih evaluasi keperawatan itu harus dilakukan? Pertama, kita bahas dulu evaluasi itu apa. Jadi, evaluasi adalah penilaian, entah itu penilaian hasil maupun proses. Penilaian hasil menentukan keberhasilan yang dicapai sebagai luaran dari tindakan, sedangkan penilaian adalah proses untuk menentukan ada atau tidak kekeliruan dalam setiap tahap proses keperawatan. Jadi sebenarnya evaluasi itu harusnya dilakukan pada setiap proses keperawatan, entah itu dari mulai pengkajian sampai akhirnya ke evaluasi yang secara umum. Evaluasi juga bisa dikatakan sebuah tahap akhir untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang kita lakukan sudah tercapai atau tidak dalam mengatasi masalah. Makanya kemarin kita menentukan yang namanya luaran atau NOC atau SLKI. Nah, evaluasi ini adalah untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang dilakukan itu sudah bisa mengatasi masalah. Makanya kita tetapkan luaran untuk dibandingkan dengan kondisi pasien yang saat ini dirawat. Evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, yaitu di kriteria hasil saat kita menetapkan NOC atau menetapkan SLKI. Evaluasi merupakan bagian penting pada setiap tahap proses keperawatan. Jadi meskipun dia tahap akhir, tapi dia merupakan bagian integral, bagian yang penting pada proses keperawatan. Oleh sebab itu, kita harus bisa membuat evaluasi sesuai dengan waktunya. Jadi kita perlu melihat seberapa sering perubahan yang dialami oleh pasien, sehingga kita juga bisa membuat penilaian sesuai dengan perubahan yang ada. Evaluasi juga bisa dikatakan suatu tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya yang sudah berhasil dicapai. Di sini poinnya adalah tindakan intelektual karena dalam menentukan evaluasi, perawat harus mempunyai pengetahuan
serta kemampuan dalam memahami respon terhadap intervensi keperawatan. Jadi dibutuhkan critical thinking kembali ya untuk melihat dan juga membutuhkan skill agar perawat tersebut mampu memahami respon terhadap intervensi yang diberikan. Misalnya intervensinya adalah memberikan fisioterapi dada. Nah, kita harus memahami bagaimana respon pasien setelah diberikan fisioterapi dada. Apakah sudah berhasil mengeluarkan sputum misalnya? Apakah sesak nafas pasien itu sudah berkurang? Nah, ini yang dikatakan perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami respon terhadap intervensi yang sudah dilakukan. Nah, apa itu tujuan evaluasi? Kenapa sih kita harus melakukan evaluasi? Nah, tujuan dari evaluasi antara lain adalah melihat kemampuan pasien dalam mencapai tujuan yang sudah kita buat. Jadi, pasiennya mampu atau tidak sih? Nanti itu tergambarkan oleh interpretasi kita, apakah tujuannya tercapai atau tujuannya tidak tercapai. Tujuan evaluasi juga untuk mengadakan hubungan dengan pasien berdasarkan respon tindakan yang diberikan. Respon inilah nanti yang akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan apakah intervensi tersebut bisa dilanjutkan atau harus membuat intervensi baru. Selain itu, tujuan evaluasi keperawatan adalah mengakhiri rencana tindakan keperawatan, memodifikasi rencana tindakan keperawatan, dan meneruskan rencana tindakan keperawatan. Nah, jadi, dari sini tujuan ini kita bisa lihat kalau di akhir nanti tujuan evaluasi itu kalimatnya adalah tujuan tercapai sebagian, atau tujuan tidak tercapai. Nah, kalau misalnya tujuan sudah tercapai, berarti diakhiri. Karena sudah tercapai, ya sudah tindakan keperawatannya diakhiri. Kemudian, kalau tercapai sebagian, berarti kita perlu memodifikasi. Apa ya yang kurang? Kok sampai tujuan ini tercapainya tidak sempurna, tidak maksimal, hanya sebagian. Jadi harus dimodifikasi. Kemudian yang terakhir, kalau tujuan tidak tercapai, berarti kita perlu memberikan intervensi yang lain. Kemudian, kalau misalnya sudah tercapai juga, tapi pasiennya belum pulih, tapi kita lihat kok tindakan keperawatannya itu bagus, pemulihan pasiennya kok cepat, berarti kita perlu meneruskan rencana tindakan keperawatan sampai tujuan akhir benar-benar tercapai. Dalam menentukan evaluasi, ada kriteria-kriteria evaluasi. Nah, kriteria evaluasi itu ada dua ya, kriteria proses dan kriteria keberhasilan. Untuk kriteria proses, yaitu menilai jalannya pelaksanaan proses keperawatan sesuai kondisi dan kebutuhan klien. Jadi, bagaimana sih proses keperawatannya, apakah sudah bagus, itu kita perlu nilai dengan kriteria proses. Kemudian untuk kriteria keberhasilan, ini untuk menilai hasil ASKEP yang telah diperlihatkan dengan perubahan tingkah laku klien. Tentunya kriteria ini sesuai dengan namanya ya, kalau proses berarti kita menilai jalannya proses pelaksanaan proses keperawatan atau asuhan keperawatan, sedangkan kriteria keberhasilan berarti menilai hasil akhir dari asuhan keperawatan yang telah memperlihatkan perubahan tingkah laku pasien. Selanjutnya, untuk mengukur pencapaian tujuan pasien, ini ada beberapa sektor yang harus kita ukur. Yang pertama adalah kognitif, kemudian afektif, psikomotor, dan perubahan fungsi tubuh serta gejala. Untuk yang pertama, perubahan yang mengenai ranah kognitif itu adalah mengidentifikasi pengetahuan yang spesifik
yang diperlukan setelah klien diajarkan tentang sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang kognitif, berarti kita berbicara tentang pengetahuan. Nah, lingkup evaluasinya apa saja? Tentunya berhubungan dengan pengetahuan. Pengetahuan pasien mengenai penyakitnya, mulai dari gejalanya, kemudian penyakitnya itu seperti apa, pengobatannya bagaimana, apakah diet yang harus dilakukan, sampai dengan pengetahuan mengenai aktivitas serta komplikasi. Untuk mengidentifikasi pengetahuan yang spesifik ini diperlukan setelah klien diajarkan tentang sesuatu. Jadi setelah kita mengajarkan sesuatu atau memberikan penyuluhan kesehatan, kita perlu mengidentifikasi pengetahuan yang sudah didapatkan. Apakah penkes yang kita berikan itu berhasil atau belum. Jika sudah berhasil, maka kita bisa lihat indikatornya, berarti pasien bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau minimal dia bisa menjawab mengenai penyakit yang dialami. Selanjutnya, untuk efektif berarti adalah ranah yang menilai tentang subjektivitas ditulis dalam bentuk perilaku. Nah, kalau efektif ini berarti ranahnya perilaku atau sikap ya. Misalnya apa? Misalnya kita menilai kecemasan pasien. Apa indikator cemasnya berkurang? Yaitu klien sudah mau berkomunikasi. Nah, awalnya klien diam saja, tidak kooperatif. Setelah kita berikan intervensi mengenai mengurangi kecemasan sehingga kita bisa lihat efektifnya seperti apa, sudah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil, kita bisa melihat kecemasan yang berkurang ditandai dengan pasien mau berkomunikasi dan mau kooperatif dengan petugas kesehatan. Selanjutnya, tentang ranah psikomotor, kita bisa langsung melakukan observasi mengenai perilaku apakah sesuai dengan tujuan atau kriteria hasil. Misalnya, kita menemui pasien dengan diabetes mellitus. Hal yang kita berikan atau pengetahuan yang perlu kita berikan pada pasien DM misalnya adalah bagaimana ya cara menginjeksi insulin dengan benar, karena yang namanya pasien DM yang tergantung pada insulin, maka dia harus bisa menginjeksi insulin secara mandiri ya. Nah, bagaimanakah evaluasi yang perlu kita lihat? Nah, kita bisa lihat atau evaluasi apakah pasien sudah bisa melakukan perubahan perilaku dengan cara kita lihat apakah pasien sudah bisa memegang alat dengan benar, kemudian jarumnya tidak terkontaminasi, serta injeksi insulin dengan benar, misalnya tempatnya, kemudian rotasinya, sampai dengan sudut-sudutnya. Kalau sudah benar, berarti tujuan yang kita tetapkan sudah berhasil atau sudah tercapai. Yang terakhir, tentang perubahan fungsi tubuh dan gejalanya ini bisa langsung diterapkan dengan observasi terhadap aspek status kesehatan tertentu. Misalnya kita melakukan observasi mengenai pernafasan pasien ya. Jadi masalah oksigenasi, kalau misalnya sudah tercapai intervensi yang kita berikan, ini bisa kita lihat dari adanya perubahan fungsi tubuh dan gejala. Misalnya pasien yang asma setelah kita berikan bronchodilator ternyata sudah aman, yaitu ditunjukkan dengan tidak ada wheezing. Ini contohnya. Bisa jadi untuk contoh yang lain, misalnya kalau pasien sesak nafas berarti sudah tidak mengalami sesak nafas. Ini berarti berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh dan gejala. Selanjutnya, bagaimana sih proses evaluasi?
Jadi dalam proses evaluasi kita harus melakukan tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah identifying criteria and standard, kemudian collecting evaluating data, interpreting and summarizing finding, documenting finding, dan care plan revision. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu kriteria dan standarnya apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita mulai mengumpulkan evaluasi data, kita interpretasikan, kemudian didokumentasi, serta nanti kalau misalnya ada perubahan pada perencanaan, kita bisa melakukan revisi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, kalau misalnya tidak tercapai berarti kita perlu mengubah rencana tindakan agar masalah pasien itu bisa terselesaikan. Yang pertama, kita identifikasi kriteria evaluasi dan standar. Jadi kriteria evaluasi ini merupakan pedoman observasi untuk pengumpulan data dan penentuan kesahihan data yang terkumpul berdasarkan outcome atau kriteria hasil. Jadi, kita bandingkan atau kita identifikasi dulu apa sih kriteria hasil yang ditetapkan pada proses keperawatan ini. Kemudian setelah itu baru kita lihat kondisi pasien, kita bandingkan apakah sudah tercapai tujuan yang kita tetapkan. Nah, untuk standar ini adalah evaluasi praktek keperawatan. Selanjutnya, mengumpulkan data mengenai keadaan terbaru klien. Jadi, kita kumpulkan data-data terbaru pada kondisi pasien. Oh, ternyata pasiennya sekarang sudah tidak sesak. Oh, pasiennya sekarang sudah mengetahui mengenai penanganan DM misalnya. Nah, tentunya dalam mengumpulkan data ini kita perlu menggunakan alat. Nah, alat apa yang perlu digunakan untuk mengumpulkan informasi, misalnya kuesioner atau angket, atau hanya observasi list observasi saja. Nah, ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan data dengan kriteria dan standar. Nah, ini setelah kita tetapkan standar, kita tetapkan kriteria, kita sudah mengumpulkan data mengenai pasien, maka selanjutnya adalah kita analisis dan dibandingkan. Untuk membandingkan ini, kita bandingkan data evaluasi dengan kriteria serta standar yang sudah ada. Nah, ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi efektivitas pelayanan keperawatan. Kenapa sih tujuannya tidak tercapai? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas intervensinya? Ini yang perlu kita cari. Kalau misalnya memang ada intervensi yang tidak cocok, misalnya karena alat atau kondisi, maka kita perlu melakukan modifikasi rencana keperawatan agar tetap tujuannya bisa tercapai secara efektif dan optimal. Selanjutnya, tahapannya adalah merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Nah, setelah kita kumpulkan data-data, kemudian kita bandingkan dengan kriteria hasil, maka kita bisa menarik satu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menyimpulkan efektivitas terhadap semua tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, untuk menentukan kesimpulan pada setiap diagnosis yang telah dilakukan intervensi, kita perlu lagi cara critical thinking lagi ya, critical thinking, berpikir kritis. Langkah yang terakhir yaitu dokumentasi. Setelah kita melakukan semua tahap-tahapnya, hal yang penting dalam keperawatan adalah dokumentasi. Kita tuliskan semua yang sudah kita dapatkan. Jadi, perawat mendokumentasikan hasil yang telah atau belum dicapai pada medical record pasien.
Penggunaan istilah yang tepat perlu ditekankan pada penulisannya untuk menghindari salah persepsi serta kejelasan dalam menyusun tindakan keperawatan lebih lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan di mata kuliah dokumentasi keperawatan ya. Jadi istilah yang digunakan harus baku, kemudian bisa dimengerti, tidak menimbulkan ambigu, sehingga nanti bisa salah persepsi. Penting sekali untuk istilah yang tepat untuk menghindari salah persepsi. Selanjutnya, kita perlu mengenali tentang macam-macam evaluasi. Jadi sebenarnya secara garis besar evaluasi itu ada dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Untuk evaluasi formatif berarti ini adalah evaluasi proses, di mana dia dilakukan atau dilaksanakan segera setelah implementasi. Misalnya Anda punya diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian Anda melakukan nebulizer. Nah, kalau evaluasi formatif, setelah melakukan nebulizer, maka kita harus tuliskan evaluasi bagaimanakah kondisi pasien setelah dilakukan nebulizer, kita bandingkan dengan kriteria hasil yang ditetapkan. Makanya, evaluasi formatif ini disebut evaluasi proses yang terus-menerus dilakukan karena setiap selesai melakukan implementasi dalam 1 hari misalnya, langsung dituliskan evaluasinya. Kemudian, evaluasi formatif ini terus dilakukan hingga tujuan tercapai. Apakah itu 2 hari, 3 hari, sampai tujuannya tercapai, atau pasiennya sudah pulang. Yang kedua, evaluasi sumatif berarti adalah evaluasi akhir ya. Kalau di ranahnya pendidikan berarti udah UAS ya, udah evaluasi terakhir. Jadi evaluasi sumatif ini merupakan kesimpulan observasi dan analisis status kesehatan. Jadi kalau secara gampangnya, evaluasi formatif itu adalah kuis karena setiap selesai pertemuan langsung dievaluasi, sedangkan evaluasi sumatif adalah UAS, ini kalau di ranah pendidikan. Tapi kalau di ini gambaran aja, tapi kalau di pasien, evaluasi formatif berarti semua evaluasi setelah implementasi, sedangkan evaluasi sumatif adalah hasil akhir, evaluasi akhir setelah pasien dirawat atau sudah dilakukan proses keperawatan. Evaluasi sumatif ini berfokus pada perubahan perilaku atau status kesehatan pada akhir asuhan keperawatan. Nah, biasanya evaluasi sumatif ini dilakukan jika pasiennya sudah mau pulang atau memang tujuannya sudah tercapai. Nah, ini evaluasi sumatif bisa dilakukan setiap hari setelah perawat melakukan implementasi. Kemudian kalau evaluasi sumatif dilakukan di akhir asuhan keperawatan, misalnya hasil akhir setelah pasien dirawat di rumah sakit. Tentunya evaluasi ini nanti tergantung dari kebijakan rumah sakit ya, apakah mau diperiksa, apakah mau dievaluasi setiap 24 jam atau setiap akhir shift, ini nanti masuk ke kerangka waktu evaluasi di mana setiap rumah sakit memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Selanjutnya, hasil evaluasi ASKEM. Jadi ini nanti jangan salah saat Anda menuliskan evaluasi. Sekarang bahasanya itu bukan masalah teratasi sebagian atau masalah tidak tercapai, masalah tidak teratasi ya, tapi untuk dokumentasi atau penulisan hasil evaluasi ASKEP adalah yang pertama, tujuan tercapai sebagian, dan tujuan tidak tercapai. Nah, ini diingat-ingat. Jangan sampai nanti bikin ASKEP-nya masih saya lihat masalah belum teratasi, masalah tidak teratasi. Itu salah ya, jadi perlu kita benahi untuk evaluasi yang harus kita tuliskan adalah tujuan tercapai sebagian, dan
tujuan tidak tercapai. Kapan kita bisa menuliskan atau menyimpulkan tujuan tercapai? Jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar atau sesuai dengan kriteria hasil yang sudah ditetapkan. Nah, ini tentunya kemarin kita sudah belajar di NOC, bisa pakai indikator atau kalau SLKI berarti kita bisa melakukan atau standar kriteria hasilnya adalah nilai normal. Yang kedua, tujuan tercapai sebagian jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari standar. Misalnya kita punya 5 standar atau 5 kriteria hasil, yang berhasil 3, yang 2 belum berhasil, berarti kita bisa tuliskan di situ kesimpulannya adalah tujuan tercapai sebagian. Kemudian yang ketiga, tujuan tidak tercapai berarti klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali. Misalnya ada 5 kriteria, 5 indikator, tidak tercapai semuanya, berarti kita tuliskan di analisisnya adalah tujuan tidak tercapai. Balik lagi, kalau misalnya tujuan tidak tercapai, kita bisa melakukan reassessment, pengkajian ulang. Di mana sih salahnya? Kenapa tujuan tidak tercapai? Sehingga kita bisa menetapkan intervensi lain yang bisa menyelesaikan masalah pasien. Penentuan tujuan tercapai sebagian maupun tujuan tidak tercapai, yaitu dengan membandingkan swab atau swab year dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Jadi nanti di kolom evaluasi kita harus menuliskan swab atau swab year. Ini poin yang penting untuk penulisan evaluasi. Nah, apa itu SWOT? Jadi nanti Anda kenal dua istilah ya, ada SWOT, ada swab year. Untuk SWOT, S-nya adalah subjektif, O-nya objektif, A-nya analisis, P-nya planning. Untuk subjektif, ini merupakan informasi berupa ungkapan yang didapat dari klien. Jadi, semua informasi yang diungkapkan oleh klien setelah diberikan tindakan keperawatan, berarti kita sebut dengan data subjektif, atau kita bisa menulis S. Kemudian O, objektif, merupakan informasi yang bisa didapat dari hasil pengamatan atau observasi, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat. Jadi yang namanya objektif berarti hasil pengukuran TTV, observasi atau pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat. Untuk A, ini adalah analisis, yaitu membandingkan antara informasi subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil. Jadi kita tarik indikator yang kita tetapkan di intervensi ke kolom evaluasi. Selanjutnya P, jadi kalau nanti sudah kita bandingkan, maka kita akan simpulkan tadi 3 hal. Apakah tujuan tercapai atau tujuan tercapai sebagian atau tujuan tidak tercapai. Nah, yang terakhir adalah planning. Jadi planning adalah rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis. Kalau tujuan tidak tercapai berarti ganti intervensi. Kalau misalnya tujuan tercapai, kita bisa lanjutkan intervensi. Atau tujuan tercapai sebagian, kita juga bisa melanjutkan intervensi atau mau mengubah intervensi yang lain. Nah, kalau tertambah swab year, nanti itu ada I-nya implementasi, kemudian evaluasi ulang, serta reassessment ya. Jadi silahkan menggunakan swab atau swab year. Selanjutnya, kerangka waktu evaluasi. Jadi kita tadi sudah jelaskan di depan. Evaluasi ini harusnya dilakukan sesuai dengan kerangka penetapan tujuan. Jadi ada tujuan, ada waktu penulisan sendiri yang harus dilakukan untuk menetapkan tujuan evaluasi hasil. Nah, selama proses pencapaian terjadi pada klien harus selalu dipantau. Jadi memang dia dilakukan untuk membandingkan
tujuan akhir dengan tujuan ditetapkan, tapi selama proses keperawatan, maka pencapaian ini harus selalu dipantau. Evaluasi proses dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan kondisi klien. Nah, jadi meskipun dia ada waktu tertentu, sebenarnya evaluasi proses bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan kondisi klien. Kerangka waktu evaluasi ini berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari rumah sakit. Jadi ada rumah sakit itu yang menetapkan evaluasi hasil ukur setiap shift jaga, berarti setiap shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift pagi berarti jam 2 itu nanti dilakukan evaluasi, shift siang berarti jam 9 dilakukan evaluasi, dan shift malam berarti jam 7 pagi dilakukan evaluasi. Ini kalau kebijakannya adalah evaluasi hasil diukur setiap shift jaga. Kemudian ada juga rumah sakit yang menetapkan evaluasi proses dilakukan setiap 24 jam. Jadi sehari nanti dievaluasi, sehari dievaluasi. Tentunya ini tidak dilakukan pada kasus-kasus gawat darurat dan intensive care, misalnya pasien yang ada di IGD dan di ICU. Sebenarnya prinsip dari kerangka waktu evaluasi adalah tergantung dari perubahan. Semakin cepat perubahan pasien ke arah perbaikan atau penurunan, maka semakin sering dilakukan evaluasi. Nah, ini di sini ada kalimat perbaikan atau penurunan. Jadi kalau semakin baik juga harus dievaluasi. Kalau semakin turun berarti juga malah harus penting untuk dievaluasi. Udah harus penting lagi ya. Oke, demikian yang bisa saya lanjutkan. Yang bisa saya lanjutkan sudah selesai ya. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan maksudnya. Kalau ada pertanyaan, bisa seperti biasa menanyakan langsung ke saya. Silakan dipelajari lagi mengenai evaluasi keperawatan. Kalau ada waktu, nanti bisa konsultasi ke saya hasil pengerjaan askopnya seperti apa. Nanti saya akan koreksi apakah sudah tepat atau belum saat menuliskan asuhan keperawatannya. Akhirnya sudah selesai, semua materi sudah kami berikan. Tim dari metodologi keperawatan sudah menyelesaikan tugasnya untuk memberikan semua materi mengenai askep. Sekarang tinggal Anda yang action ya, Anda yang beraksi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah ditetapkan. Oke, saya akhiri dan saya maaf, terutama entah itu dari perkataan ataupun dari penulisan dan materi yang disajikan kadang terlambat dan kurang maksimal. Bisa Anda baca sendiri materinya agar lebih mengerti. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.